Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Bergelut dengan sampah di tengah gemerlapnya perkotaan, kehidupan orang-orang ini begitu mencuri perhatian. Berada di tengah pemukiman yang begitu semrawut, bau, dan kotor adalah pendamping setia mereka kala menjalani hari-hari penuh rintangan. Dan inilah kisah Zabelin, orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari tumpukan sampah. Pemulung mungkin bisa ditemukan di banyak tempat di dunia, tapi di Kairo, Mesir, kita akan menemukan fakta mencengangkan. Di dalam satu kota yang begitu terkemuka, terdapat puluhan ribu pemulung yang mendiami suatu wilayah. Orang-orang ini dijuluki sebagai Zabelin. Zabelin adalah kata yang secara harfiah berarti orang sampah. Penggunaan kontemporer kata tersebut dalam bahasa Arab Mesir berarti pengumpul sampah. Tersebar di antara 7 permukiman berbeda di kawasan perkotaan Kairo, populasi Zabelin diperkirakan berkisar antara 50.000 hingga 70.000 orang. Angka yang sangat besar dan mencengangkan mengingat Kairo yang merupakan salah satu kota tersohor di dunia, tapi malah memiliki sisi kelam dengan dihuni oleh puluhan ribu orang yang menggantungkan hidupnya dari sampah. Zabelin tidak hanya orang dewasa, melainkan juga mencakup banyak usia. Saking mirisnya, bahkan anak-anak di bawah umur juga berkecimpung sebagai pemilah sampah. Zabelin memiliki sejarah panjang hingga membentuk komunitas besar di kota Kairo. Mereka sebenarnya bukanlah penduduk asli setempat, melainkan orang-orang imigran yang mempertaruhkan hidupnya di kota. Mereka merupakan komunitas yang terpinggirkan dan dianggap rendah. Kisah Zabelin dimulai pada sekitar tahun 1940, ketika kekeringan yang parah dan panen yang buruk di Mesir Hulu, banyak petani berbondong-bondong ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Selama beberapa generasi, Zabelin menghidupi diri dengan mengumpulkan sampah dari berbagai sudut kota Kairo. Zabelin menggunakan karung, gerobak yang ditarik keledai, dan juga truk pick-up untuk mengangkut sampah yang mereka kumpulkan. Selanjutnya, mereka mensortir sampah dan kemudian menjual sampah yang telah dipilah ke tengkulak. Situasi hidup Zabelin sangat buruk, terutama karena mereka hidup di rumah yang dikelilingi oleh sampah, dan juga berdampingan dengan babi yang mereka pelihara. Zabelin juga dikenal sebagai Zaraba, yang berarti operator kandang babi. Hal ini karena mereka memelihara babi yang memakan komponen organik dari limbah yang mereka kumpulkan. Babi adalah hal penting untuk sistem daur ulang dan pemilahan sampah mereka, di mana babi memakan semua sampah organik, lalu menyisakan sampah non-organik yang mereka butuhkan. Ada 7 pemukiman utama Zabelin yang tinggal di kawasan perkotaan Kairo, di mana sampah-sampah dari seluruh sudut kota dibawa ke sini. Dari ke-7 tempat ini, Manshiat Nasir salah satu tempat yang paling banyak dihuni oleh Zabelin. Luas kawasan Manshiat Nasir berkisar sekitar 5,54 km persegi dan berada di bawah kaki Bukit Mokatam. Awalnya, penduduk yang mendiami kawasan ini memelihara ternak seperti ayam, babi, atau kambing. Namun, lama-kelamaan, cara ini dianggap tak lagi menguntungkan. Mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah di kota, dianggap lebih baik dan menguntungkan ketimbang beternak. Sejak itulah, satu persatu warga masyarakat Manshiat Nasir mulai beralih profesi menjadi pemulung, dan menjadikan kawasan ini sebagai kota sampah. Manshiat Nasir terlihat begitu kumuh dengan aroma tak sedap menyengat hidung. Saat memasuki wilayah Manshiat Nasir, kita akan disuguhkan sebuah pemandangan yang begitu mencengangkan. Saat karung-karung sampah mendominasi, menghiasi setiap sudut pemukiman.
Di Mansiyat Nasir, sampah bisa ditemukan di mana-mana, sejauh mata memandang, baik di tepi rumah, sudut jalan, hingga atap rumah, bisa ditemukan berkarung-karung sampah. Gerobak dan mobil-mobil bermuatan sampah terlihat berlalu lalang, menapaki jalanan sempit, mengantarkan sampah-sampah ke agen pengepul. Rumah-rumah berdesakan, terlihat semrawut dan tak terawat dengan sampah yang mengitarinya. Meski dipandang rendah, namun nyatanya keberadaan Zabelin secara tidak langsung berperan dalam proses pengolahan sampah di Kairo. Mereka mengumpulkan sampah-sampah dari kota Kairo, lalu mengangkutnya kembali ke Mansiyat Nasir. Bahkan tak jarang, Zabelin mengumpulkan sampah dari pintu ke pintu rumah penduduk kota Kairo. Setiap pagi, anggota komunitas muda Zabelin memulai perjalanan harian mereka ke kota Kairo dengan kereta kuda dan truk, untuk mengumpulkan sampah dari apartemen dan pusat bisnis kota. Menjelang makan siang, semua sampah yang dikumpulkan telah dibawa kembali ke pemukiman kumuh, di mana setiap anggota keluarga, anak-anak, orang tua, dan kakek nenek mengatur untuk memilahnya. Sampah yang terkumpul, lalu dijual diproses pada pabrik sederhana di Mansiyat Nasir. Walaupun tidak didukung peralatan canggih, masyarakat Mansiyat Nasir mampu mendaur ulang sampah hingga 80%. Rasio yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata orang Eropa, padahal negara-negara barat saja hanya mampu mendaur ulang 20 hingga 25% dari sampah mereka. Setelah didaur ulang, sampah tersebut dijual kembali ke pabrik-pabrik yang ada di Kairo. Meski terkesan jorok dan memalukan, Mansiyat Nasir tetap bisa menjadi perhatian bagi wisatawan, terutama slam tourists atau turis yang ingin berkunjung ke kawasan kumuh. Hal ini mirip seperti kawasan Dharavi di Mumbai, India. Pemerintah setempat sebenarnya sudah pernah meminta penduduk di Mansiyat Nasir untuk pindah dan memberikan solusi hidup kepada mereka. Namun, sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus. Bukti nyatanya, ribuan Zabelin masih mendiami Mansiyat Nasir yang berkutat dengan barang-barang bekas. Dan hingga detik ini pula, kawasan Mansiyat Nasir masih dikenal sebagai kota sampah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.